Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di majelis ini dengan penuh rasa gembira, mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan nikmatnya ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Di bab selanjutnya adalah nasab dan keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup dari para nabi dan para rasul. Ini memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala spesial. Spesialnya apa? Dari segi nasabnya saja itu luar biasa. Dipilih dari suku ternama, dipilih dari orang-orang yang hebat, min sulbin nabi, dari sulbi-sulbinya para nabi dan para rasul. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasabnya beliau Rasulullah, memang nabi dan rasul itu harus dari keturunan nabi dan rasul. Dalam Quran itu disebutkan zurriyata ba'duhum mim ba'd. Jadi nabi dan rasul itu harus dari zurriyah atau keturunan nabi-nabi sebelumnya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu diangkat jadi nabi dan rasul, itu orang-orang Yahudi Nasrani yang membaca kitab-kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu mempertanyakan, ini ada orang yang mengaku diri sebagai nabi tapi kok dari Arab. Karena apa? Biasanya nabi dan rasul itu adalah keturunan para nabi, padahal Arab itu dulu nggak ada nabi dari sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bahwasanya fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amin. Fihi ayatum bayyinah, fihi di dalam Ka'bah atau di Ka'bah itu ayatum bayyinah, ada ayat yang jelas. Maqamu Ibrahim, dan juga ada maqam Ibrahim, yang barang siapa yang masuk di dalamnya kana amina, maka dia akan aman. Nah, ini kemudian Allah jelaskan bahwa di Mekah itu ada Ka'bah. Yang Ka'bah itu adalah petilasan yang membangun kembali Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya yaitu Ismail. Makanya di Ka'bah itu ada lengkungan kecil bagian dari Ka'bah yang namanya Hijr Ismail, dan di dekatnya itu ada maqamu Ibrahim. Artinya apa? Bahwasanya kalau ada orang yang dari Arab kemudian mengaku diri sebagai nabi dan rasul, maka ada kemungkinannya, karena memang di Arab itu pernah hidup seorang nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail. Dan memang secara nasabnya kalau dirunut baginda Nabi besar Muhammad SAW itu sampai kepada Nabiullah Ibrahim. Ini dari segi nasabnya baginda Rasulullah. Maka di sini disebutkan itu di halaman 53. Nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi 3 klasifikasi. Ada 3 klaster. Yang pertama disepakati oleh ahli sejarah dan ahli nasab, itu adalah klasifikasi pertama dari mulai Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang nama aslinya itu adalah Syaibah, bin Hashim, yang nama aslinya itu Amr, bin Abdul Manaf,
yang nama aslinya itu Mughirah. Jadi orang-orang Arab itu biasanya punya julukan, punya nama lain. Bin Qusay yang nama aslinya itu Zaid. Bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr inilah yang dijuluki sebagai Quraisy. Makanya ada suku namanya Quraisy, itu sebetulnya mengacu kepada Fihr ini. Jadi Fihr itu adalah nisbat dari suku Quraisy. Jadi kalau misalnya kita dengar nama suku Quraisy, itu penisbatannya atau pengambilan namanya dari kakek nenek moyang Nabi Muhammad yang namanya Fihr. Bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Ma'ad bin Adad. Nah, ini nasab-nasab dari baginda Rasulullah SAW. Makanya disebutkan juga di dalam kitab Al-Barzanji, ini yang biasa kalau mauludan itu dibaca. Ini nasab-nasabnya Rasulullah juga sama dengan tadi, dibaca di setiap kita membaca Maulid Al-Barzanji itu disebutkan wa ba'du fa'qulu wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibah yang nama aslinya adalah Syaibah. Alhamdi humidat khisaluhu sanniyah Ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abdi Manaf bin Hashim yang nama aslinya adalah Amr ibnu Abdi Manaf, wasmuhul Mughirah Abdul Manaf yang nama aslinya adalah Mughirah, alladzi yang tamal irtiqa li'ulya. Ibni Qusay wasmuhu Mujammi'u summa bi Qusayil itaqasi fi biladin qudu'at al-Qasiyah. Ini nasab-nasabnya Nabi dibaca. Kadang kita nggak paham, yang nggak tahu artinya, yang nggak paham, nggak meresapi maksudnya apa, maknanya gimana. Padahal apa? Itu sedang menjelaskan nasab-nasabnya Rasulullah SAW. Jadi mulai bab Atiril yang kedua itu sudah mulai menjelaskan nasabnya Rasulullah. Ila an a'adahu Allah ta'ala ilal harami fahamahima ibni Kilab wasmuhu Hakim bin Kilab yang nama aslinya adalah Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini wasmuhu Quraisy, yang punya nama lain adalah Quraisy, yang kemudian Quraisy ini menjadi julukan sebagai suku terbesar yang ada di Arab. Itu julukan pengambilan dari Fihr. Jadi di sini disebutkan Ibni Kilab wasmuhu Hakim ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr wasmuhu Quraisy. Jadi Fihr nama aslinya adalah Quraisy, dan Quraisy ini yang kemudian wa ilaihi tumsabul butunul Quraisyah, yang kemudian menjadi nama sebuah suku Quraisy. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari suku yang ternama, dari suku yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kakek nenek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Fihr, sampai dengan Adnan, sampai dengan Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai dengan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Itu penjagaannya Allah dengan penjagaan yang luar biasa. Luar biasanya apa? Semua keturunan atau nenek moyangnya
Muhammad SAW itu tidak pernah ada yang melakukan perbuatan syifah atau perbuatan zina atau pencabulan atau hamil di luar nikah, itu enggak ada. Jadi semuanya itu berproses dengan proses yang legal melalui pernikahan. Ini disebutkan di dalam Al-Barzanji. Ini luar biasa, pensifatan nasabnya Rasulullah yang bersih dari sifat-sifat tercela. Ini kalau ibu-ibu membaca itu di poin yang ada kurungnya, yang biasanya itu dinyanyikan atau dilakukan. Hafizal ilahu karamata li Muhammadin aba'ahul amjada nal ismi taroku sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Pernah dengar syairnya? Ini biasanya kalau maulidan itu dilakukan. Hafizal ilahu karamata li Muhammadin aba'ahul amjada saunal ismi. Kemudian taroku sifah hafalam yusib hum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Maknanya apa? Bait syair ini menggambarkan begitu penjagaannya Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijaga dari asifah, perbuatan-perbuatan tercela. Hafizul ilah, Allah menjaga karamata li Muhammadin, kemuliaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjagaannya karena ini ada nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ada cahaya mulia sulbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijaga betul oleh Allah. Dijaga dari tarokus sifah hafalam yusibhum aroh. Jadi tarokus sifah semua dari kakek neneknya Nabiullah Muhammad sampai dengan Nabiullah Adam semua meninggalkan perbuatan asifah, dosa. Artinya apa? Bahwasanya kakek neneknya Nabiullah Muhammad itu dalam bergaulan rumah tangga itu diawali dengan pernikahan yang sah, dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan sudah kita bahas beberapa model-model pernikahan zaman jahiliyah. Ada yang hampir mirip atau mirip dengan syariat kita. Ya, ada wali, ada saksi, ada mahar. Itu yang kemudian dilanjutkan di dalam syariat Islam. Nah, itu yang dilakukan oleh kakek neneknya Nabiullah Muhammad SAW sampai dengan Nabi Adam, itu proses-proses yang legal secara syariat atau secara hukum agama. Nah, beda dengan kemudian kayak kemarin kan ada model-model yang nikahnya itu yang penting digauli dulu, kemudian kalau sudah hamil disuruh milih dan sebagainya. Nah, ini tidak dijadikan sebagai syariat. Karena apa? Melanggar norma dan hukum-hukum serta logika yang sehat. Maka keturunan atau nenek kakek neneknya Nabiullah Muhammad taroku sifah hafalam yusibhum aruhu. Mereka semua meninggalkan as-sifah min adami wa ila abihi wa ummihi. Dari mulai Nabiullah Adam sampai dengan abihi yaitu bapaknya, wa ummihi dan juga sampai ibunya, semuanya mereka meninggalkan as-sifah. Karena apa? Karena mereka akan dilalui Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjagaannya Allah itu sampai sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya
Kemudian sekarang kadang-kadang ada yang berpendapat bahwasanya bapak ibunya Nabi Muhammad itu di neraka dengan alasan dan pendapat atau dalil-dalil mereka yang menurut mereka itu dari Quran, padahal pemahamannya yang tidak pas. Ini sebagai di antara jawabannya, bahwasanya Allah betul-betul menjaga Nur Muhammad. Penjagaannya apa? Tidak mungkin Nur Muhammad yang suci ini dilewatkan dari sulbi-sulbi orang yang pendosa. Yang sifat saja dihindari, dijaga oleh Allah. Apalagi dari sulbi yang misalnya mereka itu menyekutukan Allah. Yang jelas ini dosanya lebih besar daripada dosa sifat. Gak mungkin Nur Muhammad SAW dilewatkan dari sulbi orang yang tidak kenal Tuhan. Ini juga gak mungkin. Makanya logika dari Al-Barzanji ini sebetulnya bisa mematahkan mereka, bahwasanya gak mungkin ayah ibunya Nabi Muhammad SAW itu di neraka, karena penjagaannya Allah begitu luar biasa. Jadi dalam satu bait saja itu sudah dipahami, taroku sifa hafalam yusib aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Ini kalau nanti mulutan biasanya bait ini dibaca, karena ini luar biasa. Ini cuman kita kadang-kadang nggak paham ini maknanya. Padahal ini pensifatan daripada nasabnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, kalau ada pendapat-pendapat yang seperti itu, bahwasanya Nabi saja ayahnya ibunya di neraka, ini jelas tidak betul. Karena apa? Satu, andai kata memang mereka Abdullah dan juga istrinya yaitu Aminah, mereka itu melakukan kesalahan, itu kesalahan yang bukan sesuatu yang mendasar. Karena apa? Karena zaman itu adalah zaman fatrah, zaman kekosongan dari nubuwah, zaman kekosongan dari nubuwah, sehingga tidak bisa dihukumi sebagai orang-orang yang sebagai kafir dalam tanda petik kafir yang murni. Karena apa? Zaman itu adalah zaman fatrah, zaman kekosongan yang cukup lama dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam sampai dengan zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasanya tidak mungkin, karena mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti tadi, dalam muamalah, dalam hubungan kekeluargaan, mereka juga dibangun dengan bangunan yang namanya nikah, bukan lewat jalur sifat atau jalur dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW ketika nikah, dan nikahnya Rasulullah SAW kan beliau belum jadi nabi, belum jadi rasul. Artinya masih zaman fatrah, masih zaman Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya nikahnya sama, nikah dengan ada wali, ada saksi, ada mahar. Dan ketika Nabi SAW kemudian mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi nabi dan rasul, itu Nabi nggak melakukan nikah ulang. Artinya apa? Nikah zaman sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul pun itu nikahnya sudah sah. Nikahnya sudah sah. Para sahabat juga demikian. Para sahabatnya Rasulullah SAW itu kan banyak yang nikah sebelum dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, apakah pernikahannya itu diulang? Ya tidak. Karena apa? Karena pernikahan sebelum dia masuk Islam, ya pernikahannya
sama seperti pernikahan di dalam syariat. Ada wali, ada saksi, dan ada mahar. Nah ini jadi pernikahan Rasulullah SAW meskipun itu dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, itu tetap sah secara hukum. Jadi kalau misalnya sekarang itu kemudian ada orang non muslim kemudian masuk Islam, nah, apakah kemudian harus nikah lagi? Nah, itu asal dia dalam pernikahannya tadi sudah dalam keadaan orang tahu, orang kemudian ada saksi, ada wali, ada maharnya, itu berarti ya sudah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebegitu luar biasanya nasab dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang kedua, urutan nasab di atas Adnan, yaitu Adnan bin Ad bin Humaisi bin Salaman bin Aus bin Bus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Hazza bin Baldas bin Yadhaf bin Tabir bin Jahim bin Nashi bin Mahi bin Id bin Abqar bin Ubaid bin Ji'ah bin Hamdan bin Sunbur bin Yazribi bin Yahzan bin Yalhan bil Ar'awi bin Id bin Disyan bin Aisyar bin Afnan bin Asyam bin Muqasir bin Ahiz bin Yarith bin Sumay bin Mizzi bin Udah bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi nasabnya nyambung dengan Nabiullah Ibrahim. Dari klasifikasi yang ketiga dari Nabiullah Ibrahim sampai dengan Nabi Adam. Ibrahim alaihissalatu wassalam bin Tarikh. Tarikh itu nama bapaknya Ibrahim. Nama aslinya adalah Azar. Yang sering kita kenal itu biasanya bapaknya Nabiullah Ibrahim itu adalah Azar, yang produsen patung terbesar kan. Jadi bapaknya Nabiullah Ibrahim itu pengusaha patung yang dijadikan untuk sesembahan-sesembahan mereka. Bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfasad bin Sam bin Nuh sampai dengan Nabi Nuh. Kemudian nyambung lagi bin Lamih bin Mutawashir bin Akhnuh. Ada yang mengatakan dia itu adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusyah bin Syith dan B Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi nyambung sampai dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ini luar biasa, sampai nasab para nabi, para rasul itu sampai hafal dengan sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ibu-ibu pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kemuliaannya Nabi dari sisi nasabnya. Jadi sekali lagi, dari sisi nasabnya itu dari keturunan pilihan, suku pilihan, orang-orang pilihan yang terkenal itu baik, yang terkenal itu bersih, yang terkenal itu tidak suka neko-neko, tidak suka dari perbuatan-perbuatan tercela. Itu namanya suku Quraisy. Makanya kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim itu menyebut di antara sifat-sifat kemuliaannya Rasulullah yang diabadikan di dalam kitab-kitab samawi, baik itu Zabur, Injil, dan Taurat, termasuk juga Al-Qur'an, itu menggambarkan sosok Nabi akhir zaman
yang sebagai penutup para nabi dan para rasul itu dengan pensifatan yang luar biasa. Kalau Quran itu mensifati innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah mempunyai akhlak azimun yang sangat agung. Jadi Nabi Muhammad SAW itu disifati dalam kitab-kitab samawi, Zabur, Taurat dan Injil, itu dengan pensifatan keagungan. Bahkan dengan seperti sifatnya Allah. Allah kan punya sifat azim. Allah punya sifat akbar, punya sifat azim. Nah, azim ini sifatnya Allah, tapi Allah gunakan untuk mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah mensifati Nabi itu dengan pensifatan luar biasa. Tapi beda sekali dengan Allah ketika mensifati dunia dan seisinya. Ad-dunya wa ma fiha qalilun. Kata Allah ketika mensifati dunia dan seisinya. Dunia seisinya ya termasuk semua makhluk, semua manusia. Ada yang benda mati, ada yang benda hidup, ada yang manusia yang miliaran itu hanya disifati ad-dunya wa ma fiha qalilun. Dunia dan seisinya itu kecil, remeh. Tapi ketika Allah mensifati Nabi Muhammad dengan pensifatan yang azimun, yang luar biasa. Makanya orang-orang ahlul kitab dulu yang membaca kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil, yang tahu persis isinya, yang menceritakan tentang gambaran nanti akhir zaman ada nabi yang diturunkan oleh Allah yang punya sifat azimun tadi, itu mereka sangat menunggu-nunggu kedatangan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mengecek dalam Quran itu, monggo yang bawa Quran itu bisa dicek gambarannya orang-orang ahli kitab dalam merindukan Rasulullah yang punya sifat azim tadi, yang punya sifat akhlaknya mulia tadi. Bisa dilihat di juz kedua, juz 2, lampir kedua, ayat yang paling juz kedua, surat Al-Baqarah berarti. Juz kedua, lampir halaman kedua. Jadi juz kedua, halaman kedua. Itu pensifatan Allah terhadap mereka yang ahli kitab, yang membaca kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sudah ketemu, Bu? Cari juznya dulu, juz kedua. Juz kedua itu awalnya saya qulus sufaha minan nasi ma wallahu. Sampun? Ayatnya saya enggak hafal, lampir kedua, halaman kedua. Ayatnya bunyinya alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ayat berapa, Bu? 146. Jadi juz 2 halaman kedua, ayat paling atas. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini kita bisa menggambarkan bayangan gambaran orang dulu itu rindunya dan kenalnya terhadap Nabi Muhammad. Kata Allah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina, yaitu orang-orang ataina yang telah kami berikan kepada mereka, hum kepada mereka, al-kitab yaitu kitab, kitab Zabur, Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka itu kenal dengan dia. Dia siapa kira-kira, Bu?
Mereka kenal dengan dia. Kira-kira dianya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad saat itu ya belum lahir. Ini bahasanya Quran menggambarkan orang-orang ahli kitab, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Disifati oleh Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Mereka mengenal dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Kira-kira kalau ibu-ibu dengan anaknya kenal banget apa kenal banget? Pasti kenal banget. Oh, anaknya sendiri dari kecil bersamanya dirawat, bahkan sejak dalam kandungan itu sudah tahu kebiasaannya. Biasanya nendang-nendangnya jam berapa itu tahu persis. Setelah lahir juga tahu persis keinginan biasanya sukanya makan apa, kemudian hobinya apa, temannya sama siapa, punya sifat karakter yang bagaimana, persis kita tahu. Itu Allah dalam menggambarkan orang-orang Yahudi, Nasrani yang membaca kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Itu mereka tahu persis tentang Nabi yang terakhir yang akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kemudian setelah lahir dan usia remaja diajak pamannya yaitu Abu Thalib itu berdagang ke Syam. Itu sebelum sampai ke Syam itu ada pendeta yang namanya pendeta Bukhair. Itu tahu persis ini anak kok nggak seperti anak yang lainnya. Kok nggak seperti anak yang lainnya gimana? Ketika berjalan tidak pernah merasa kepanasan. Karena apa? Karena senantiasa dinaungi terus oleh awan. Jadi kan kelihatan banget orang berjalan kok awannya ngikut ke terus. Nah, kalau kita ya panas ya kepanasan, hujan ya hujan. Kenapa Nabi itu dinaungi? Ya tadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin kekasihnya, tidak ingin Nabi Muhammad SAW dalam keadaan susah, dalam keadaan yang rendah atau direndahkan. Sehingga apa? Dalam berjalan di tempat yang panas senantiasa dinaungi. Yang kedua, ketika orang berjalan di tempat yang panas, itu pasti ada bayang-bayang. Ada bayang-bayangnya. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berjalan nggak pernah ada bayang-bayangnya. Karena apa? Ya tadi dinaungi oleh awan dan Allah menjaga. Allah tidak mau kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diinjak-injak oleh orang lain, meskipun itu hanya bayang-bayang. Nah, kalau bayangan kita udah pernah berapa kali aja diinjak-injak orang. Itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga pendeta Bukhairo itu melihat tanda-tanda. Itu namanya irhasul linubuwah. Tanda-tanda sebelum Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Kalau sudah diangkat jadi Nabi, itu namanya mukjizat. Tapi sebelum diangkat namanya irhas, tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Itu dalam kitab Marokil Ubudiyah itu banyak sekali dijelaskan sifat-sifatnya Rasulullah. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama kita asli Banten yang luar biasa, yang karyanya banyak sekali, termasuk kitab
Al-Azkar, kemudian kitab banyak yang dikarang oleh beliau, termasuk satu kitab namanya Maraqil Ubudiyah. Insyaallah kapan-kapan syairnya akan kita sampaikan dalam forum ini. Beliau dalam Maraqil Ubudiyah itu menjelaskan di antara tadi, Nabi itu tidak pernah ada bayang-bayang. Dijelaskan oleh beliau karena Allah Subhanahu wa taala menjaga muru'ah kewibawaannya Rasulullah sampai bayang-bayangannya pun tidak rela untuk diinjak oleh orang lain. Sehingga apa? Dihilangkan oleh Allah. Caranya menghilangkan gimana? Ya setiap kali di tempat yang panas atau ada cahaya itu kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendeta Abu Hurairah kemudian nanya, ini siapa? Kok anak tidak seperti anak kebanyakan? Setiap perjalanan dinaungi oleh awan. Kemudian ketika berhenti berteduh di tempat di bawah pohon, pohonnya itu mengikuti arah di mana beliau ada. Jadi ketika beliau berada di arah timur, kemudian pohonnya itu merunduk ke arah timur. Ketika beliau berada di arah barat, pohonnya itu merunduk ke arah barat. Itulah baginda Rasulullah. Kemudian Bukhairah ini tanya kepada pamannya yaitu Abdul Muthalib. Ini siapa? Anak siapa? Abu Thalib itu mengatakan ini anak saya. Kemudian pendeta Bukhairah, gak mungkin ini bukan anak kamu. Lah kenapa? Karena dalam kitab-kitab itu disebutkan kalau Nabi terakhir itu adalah dia dalam keadaan yatim dan piatu. Artinya tidak punya ayah, tidak punya ibu. Diwafatkan ibunya dan diwafatkan ayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian pamannya mengaku, ya memang ini bukan anakku tapi keponakanku. Bapaknya sudah meninggal ketika dia masih berada di dalam kandungan dan ibunya kemudian menyusul meninggal dunia. Akhirnya apa? Bukhairah itu betul-betul kemudian senang betul. Karena apa? Semua tanda-tanda kenabian ada dalam diri pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi bahwa Nabi terakhir itu yatim. Nah, setelah semuanya itu kemudian ada di dalam diri Rasulullah, maka kemudian pendeta tadi menyarankan ini anak kecil Muhammad ini tolong dibawa pulang lagi. Kenapa? Karena kalau ini sampai ke Syam atau sekarang Palestina, maka orang-orang Yahudi pasti akan tahu dan mereka tidak akan rela kalau Nabi dan Rasul terakhir bukan dari kelompok dan golongan mereka. Dan ini anak kecil pasti akan dibunuh oleh mereka. Jadi bukannya mereka tidak tahu, mereka justru tahu persis. Tapi karena hasud, karena dengkinya terhadap Rasulullah, tidak ingin kalau Nabi yang terakhir itu bukan dari kelompok mereka. Akhirnya atas saran dari Bukhairah, Nabi Muhammad SAW remaja ini dibawa pulang lagi oleh pamannya ke Mekah. Nah ini satu gambaran bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala begitu luar biasa. Jadi dari segi irhasul linubuwah, tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW saja sudah tampak. Jadi mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang membaca kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil itu tahu persis akhlak mulianya Rasulullah. Karena di sana itu disampaikan. Di sana di kitab-kitab samawi itu dijelaskan Nabi yang terakhir itu sifatnya adalah siddiq, sifatnya itu adalah amanah, sifatnya itu tabligh, sifatnya itu fatona. Bahkan di dalam Quran sendiri menggambarkan innaka la'ala khuluqin
khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya luar biasa. Azimun, besar, kebesaran jiwanya, akhlaknya begitu mulia. Jangankan teman-teman beliau, sahabat-sahabat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengakui tentang kemuliaan akhlaknya Rasulullah. Makanya kita sebagai orang yang mengaku diri sebagai umatnya itu adalah dalam rangka belajar akhlak mulianya Rasulullah. Kalau kita kaji akhlaknya mulianya Rasulullah itu nggak bakal habis. Karena apa? Disifati dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi ya Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim dari mulai Fatihah sampai dengan surat An-Nas, itu sebetulnya kita mengkaji akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah ya Al-Quran itu. Al-Quran itu bisa terbaca dengan perilakunya Rasulullah SAW dalam keseharian. Baik dalam tutur katanya Rasulullah. Tutur katanya Rasulullah tidak pernah itu kalimatnya menyakitkan orang lain. Meskipun terhadap musuhnya sendiri ditawarkan oleh Malakul Jabal, malaikat-malaikat penjaga gunung, ketika Nabi SAW hijrah ke Taif, yang Nabi dilempari sampai berdarah-darah, bahkan ditawari oleh malaikat gunung itu, wahai Muhammad, andai kata engkau memerintahkan gunung itu untuk ditimpakan kepada mereka penduduk Taif, maka gunung ini pasti akan aku angkat dan lemparkan kepada mereka. Nah, kalau kita ini ya jawabnya sok, silahkan, malah nggak usah lama-lama, cepetan aja ambil atau gunung itu timpakan kepada mereka. Tapi apa jawabnya Rasulullah SAW? Rasulullah SAW dengan lisan yang luar biasa mulianya beliau hanya mengatakan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kezoliman dibalas dengan doa. Kezoliman dibalas dengan doa. Nah, ini mulia. Meskipun syariat itu boleh kita membalas kezoliman itu dengan kezoliman, tapi syariat itu membolehkan hanya sepadan. Misalnya kezoliman dengan kezoliman, ada orang yang membuli kita satu kalimat, boleh dijawab dengan bulian satu kalimat. Ada orang menzolimi kita, mencubit satu kali, boleh membalas kita cubit satu kali. Itu syariat membolehkan. Tapi kalau sudah melebihi dia membuli satu kalimat, kita balas buliannya berkali-kali ucapan. Ini namanya zolim dibalas dengan kezoliman yang lebih besar. Artinya apa? Kita sebetulnya lebih jahat dari orang yang menzolimi kita. Tapi tidak begitu dengan Rasulullah. Ada orang zolim menzolimi beliau, melempari beliau sampai berdarah-darah. Nabi enggak menggunakan haknya beliau dengan misalnya membalas dengan balasan yang setimpal, tidak. Tapi balasannya Rasulullah itu justru balasan dengan kemuliaan. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, karena mereka melakukan perbuatan itu hakikatnya mereka itu tidak tahu. Nah, ini kemuliaan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kisah-kisah akhlak mulianya Rasul. Jadi dalam Quran sendiri tadi dengan kalimat yang pendek, sederhana, Allah hanya mensifati wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah SAW adalah belajar untuk mencontoh beliau.
Nah, bagaimana mungkin kita bisa mencontoh beliau kalau kita nggak tahu gambaran mulianya Rasulullah seperti apa, akhlak agungnya Rasulullah SAW seperti apa? Ya nggak akan bisa mencontoh. Allah hanya mengatakan bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, bahkan ayatnya itu diawali dengan kalimat taukid. Laqad, sungguh, benar-benar. Sudah sungguh ditambah benar-benar. Ada dalam diri pribadi Rasulullah SAW. Apa itu? Uswatun hasanah, yaitu suri teladan yang baik. Artinya kalau kita itu dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur, bahkan tidur itu sendiri pun kalau niatkan untuk ittiba, mengikuti cara-cara, aturan, contoh dari Rasulullah, maka itu sebagai ibadah. Misalnya kita bangun tidur kemudian mencontoh perilaku Rasulullah, yang diingat oleh Rasulullah ketika baru bangun tidur adalah zat yang memberikan beliau itu untuk hidup kembali. Bukan kita kemudian awal pertama kali kita hidup kembali yang diingat adalah macam-macam. Kalau ibu-ibu mungkin dapur, mungkin panci, mungkin anak-anak. Tapi Nabi mengajarkan ketika kita bangun tidur, itu yang diingat adalah zat yang menghidupkan kita kembali. Makanya kemudian beliau mengajarkan doa yang luar biasa. Luar biasanya apa? Ya karena makna dan intisari doanya itu luar biasa. Kadang kita doanya untuk mengajarkan anak-anak saja. Nah, ini doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kan doa yang spektakuler sebetulnya. Doa yang luar biasa. Luar biasanya apa? Kita gambarkan misalnya ada orang mati kemudian hidup lagi. Seneng gak? Ada orang yang sudah divonis mati kemudian kok dilalah hidup lagi. Itu senengnya luar biasa. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah mati kemudian hidup lagi, punya kesempatan untuk berbuat baik, punya kesempatan untuk memperbaiki diri, itu kan senangnya luar biasa. Masih bisa menghirup udara segar, masih bisa ketemu dengan keluarga, ketemu dengan suami, dengan istri, anak-anak, itu gembiranya luar biasa. Itu sebetulnya kegembiraan kita habis tidur itu digambarkan dalam doanya Rasul, alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yaitu zat ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kematian kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan kembali. Jadi itu adalah doa dari kematian sementara kita. Doa dari kita dihidupkan kembali dari latihan mati. Kita kadang-kadang karena ini hal yang biasa, ya bangun tidur ya itu biasa, mau tidur juga biasa. Orang yang kemudian biasa dalam rutinitas, ini biasanya hilang pemaknaannya, hilang daripada mensyukuri nikmat itu. Karena apa? Ya sudah dianggap biasa. Kalau malam ya tidur, kalau pagi ya bangun tidur. Padahal itu sebetulnya adalah hal yang sangat spektakuler, hal yang luar biasa. Kita dibangkitkan lagi setelah kematian kita. Dan tidur itu bahasanya Rasulullah dalam hadis dan dalam doa tadi adalah kematian. Ba'dama amatana, setelah kematian kami.
Itu kan artinya tidur itu adalah mati. Ya memang mati. Kita nggak bisa merasakan apa-apa. Kita juga sudah nggak kenal kanan kiri kita. Meskipun awalnya mungkin tidur bareng, mungkin anak juga dekat dengan kita, tapi ketika kita sudah ditidurkan oleh Allah, sudah tidak tahu apa-apa. Itu namanya kematian. Maka ketika dibangunkan kembali oleh Allah itu luar biasa. Dan doa tidur pun demikian. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, aku hidup ya atas nama Engkau, mati juga atas nama Engkau. Sehingga apa? Proses dari hidup kemudian mau menjelang kematian atau tidur kita, itu sebetulnya adalah sesuatu yang heroik. Coba ada orang misalnya divonis mau dieksekusi mati, itu kan heroik. Pesannya macam-macam, atau dia meninggalkan pesan yang macam-macam. Nah kita itu ketika mau tidur itu kan sama posisinya dengan orang yang dalam keadaan di tempat eksekusi. Apakah itu mau ditembak atau mau dipancung, itu sebetulnya posisinya sama. Kalau dalam doa tadi itu posisinya sama. Makanya apa? Kita pasrahkan betul. Nabi itu kalau mau tidur itu heroik betul. Jadi memang posisi-posisi yang ketika kita sudah tidur itu kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi gambarannya kalau kita mau tidur itu seperti mau dieksekusi mati. Itu pasti akan luar biasa gambaran tidurnya. Makanya Rasulullah SAW itu banyaknya wirid itu justru ketika mau tidur. Sahabat-sahabatnya Rasulullah pun demikian. Kalau mau tidur itu wiridannya luar biasa. Imam Al-Bukhari yang terkenal dengan kitabnya Sahih Bukhari itu beliau kalau mau tidur bikin bundelan dari tali. Jadi tali itu dibikin bundelan sampai 1000 bundelan. Sampai 1000 bundelan. Kalau belum sampai 1000 zikirannya itu belum tidur. Hanya kemudian itu jadi dalil kita dibolehkannya menggunakan seperti tasbih. Itu kan sebagai alat pengingat saja. Supaya kita zikirnya itu terarah. Nyatanya Imam Bukhari aja tali itu dibikin bundelan sampai 1000. Dan Rasulullah SAW kalau mau tidur itu bukan hanya baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut saja, tapi itu digambarkan di dalam berbagai macam hadis itu banyak sekali. Nabi itu membaca surat Ta'awuzatain, surat Al-Falaq, Anas, kemudian Al-Ikhlas, kemudian ayat Kursi. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin, itu Nabi SAW senantiasa melakukan hal itu dan tidak pernah ditinggalkan meskipun dalam keadaan sakit, kata Aisyah. Apa itu? Idza ittaji'a, ketika Nabi SAW itu sudah berada di pembaringan beliau. Ini kata Aisyah. Maka jama'a kaffaihi, Nabi mengumpulkan dua telapak tangannya. Jadi telapak tangannya Nabi itu dikumpulkan. Jama'a kaffaihi. Kemudian apa? Summa qara'a suratul Ikhlas salasa marrat, dibacakan surat Al-Ikhlas 3 kali. Summa ta'awudzatain, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat Al-Ikhlas. Setelah dibacakan itu summa nafasa, kemudian ditiup tangannya Nabi, telapak tangannya Nabi itu ditiup. Kemudian setelah ditiup summa masaha jami'a badanihi, diusapkan semua anggota tubuhnya beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki yang bisa terjangkau.
salah samarot itu dilakukan 3 kali. Jadi setelah diusap, kemudian dikumpulkan lagi telapak tangan beliau, dibacakan lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup, diusapkan lagi sampai 3 kali. Nah, ini keterangannya juga ada di dalam kitab Al-Azkar Nawawiyah. Bisa dicek bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan itu. Jadi memang Nabi SAW ketika mau tidur itu prosesinya lama. Karena tadi beliau itu paham betul, belum tentu orang yang dilatih atau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidur kemudian dibangkitkan kembali. Nyatanya juga banyak orang yang tidur bablas, tidak bangun lagi, artinya ya tidur selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam keadaan sakit, ini digambarkan oleh Aisyah. Ketika Nabi dalam keadaan sakit sudah tidak bisa menggerakkan tangan beliau, maka Aisyah yang kemudian memegang tangannya Rasulullah SAW. Jadi bukan tangannya Aisyah, tapi tetap menggunakan tangannya Rasulullah. Itu dijelaskan di dalam kitab karena kemuliaannya Rasulullah, tangannya Rasulullah SAW. Sehingga Aisyah tidak pakai tangannya beliau, tapi tetap pakai tangannya Rasulullah. Dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan, baru dioleskan tangannya Nabi itu diusapkan ke seluruh tubuh beliau. Sampai beliau wafat itu setiap hari begitu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlaknya Rasulullah begitu luar biasa. Dalam keadaan mau tidur, dalam keadaan sakit pun yang diingat tetap Allah. Jadi ada kesadaran bahwasanya hidup maupun mati itu adalah urusannya Allah. Itu doanya mau tidur kan gitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atas nama Engkau ya Allah aku hidup, dan juga mati pun atas nama Engkau. Jadi pasrah kepada Allah dengan pasrah yang total. Ketika dibangunkan lagi oleh Allah, punya kesadaran dan berterima kasih kepada Allah, zat yang telah membangkitkan kembali, menghidupkan kembali. Nah, ini diantara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin